Bayangkan jika mesin waktu benar-benar ada dan satu batalion TNI Angkatan Darat modern dengan 400 prajurit tiba-tiba harus berhadapan dengan seluruh kekuatan militer Kerajaan Majapahit. 200.000 pasukan yang terdiri dari 194.000 prajurit bertombak, 4.000 pemanah, dan 2.000 pasukan berkuda. Apakah teknologi modern bisa mengalahkan jumlah yang sangat besar? Mari kita analisis beberapa skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama adalah yang paling realistis berdasarkan sejarah. Ketika pasukan dengan teknologi superior berhadapan dengan yang inferior, hasilnya mungkin sudah bisa diprediksi. Kemungkinan besar, begitu pasukan Majapahit melihat ledakan mortir, suara tembakan senapan otomatis, dan helikopter TNI Angkatan Darat, mereka akan langsung panik dan mundur. Tapi skenario ini mungkin terlalu membosankan. Mari kita asumsikan pasukan Majapahit sudah mendapat pelatihan mental yang kuat dan tidak langsung lari ketika melihat senjata modern. Sekarang mari kita bandingkan kekuatan kedua belah pihak. Satu batalion TNI Angkatan Darat memiliki sekitar 400 prajurit yang dilengkapi dengan senapan serbu SS-2 V4 dan pindad SS-3, senapan mesin ringan FN Minimi, mortir 81 mm dan 60 mm, peluncur granat RPG-7 dan Carl Gustav, sistem komunikasi radio modern, kendaraan taktis dan mungkin dukungan helikopter. Di sisi lain, pasukan Majapahit memiliki 194.000 prajurit bertombak dengan keris dan perisai, 4.000 pemanah dengan panah bambu dan busur kayu, 2.000 pasukan berkuda dengan tombak panjang, armor tradisional dari anyaman bambu dan kulit kerbau, serta sistem komando menggunakan gong dan bendera. Meski armor tradisional Majapahit bagus untuk melawan senjata tajam, mereka sama sekali tidak berguna melawan peluru modern. Yang paling krusial dalam pertempuran ini adalah masalah logistik. Satu batalion TNI Angkatan Darat adalah unit taktis kecil yang tidak dirancang untuk bertempur berkepanjangan. Mereka hanya membawa amunisi dan makanan untuk beberapa hari operasi. Sebaliknya, pasukan Majapahit sebagai kekuatan kerajaan besar tentu memiliki sistem logistik yang mapan. Mereka bisa membawa perbekalan untuk berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun jika perlu. Majapahit juga menguasai wilayah yang luas, sehingga bisa mendapat pasokan makanan dari desa-desa sekitar. TNI Angkatan Darat hanya bisa mengandalkan water purification tablet untuk air bersih, sementara Majapahit tahu persis sumber air di wilayah mereka sendiri. Untuk mengisi ulang perbekalan, TNI Angkatan Darat harus melakukan penjarahan ke desa-desa. Tapi ini sangat berisiko karena mereka tidak familiar dengan medan. Yang lebih berbahaya lagi, jika TNI Angkatan Darat terpaksa bertempur jarak dekat di desa-desa, keunggulan senjata jarak jauh mereka akan hilang. Rompi anti peluru dan helm Kevlar TNI memang bagus, tapi kaki, tangan, dan wajah mereka masih terbuka. Sementara prajurit Majapahit dengan armor lengkap akan lebih terlindungi dalam pertempuran jarak dekat. Majapahit juga punya taktis bumi hangus, membakar semua perbekalan yang bisa digunakan musuh, lalu menggunakan pasukan kecil untuk terus mengganggu sambil menunggu pasukan utama menyerang di saat yang tepat. TNI Angkatan Darat punya satu keunggulan besar, yaitu Night Vision Goggles dan peralatan tempur malam. Mereka bisa beroperasi efektif di malam hari, sesuatu yang mustahil bagi pasukan Majapahit. Jika TNI menyerang desa-desa di malam hari untuk mendapat perbekalan atau menghancurkan kekuatan Majapahit, peluang sukses mereka sangat tinggi. Komunikasi radio juga memberikan koordinasi yang jauh lebih baik dibanding sistem gong dan bendera Majapahit. Dengan jumlah pasukan yang sedikit tapi mobilitas tinggi, TNI Angkatan Darat kemungkinan bisa memilih medan pertempuran. Lokasi terbaik untuk mereka adalah dataran terbuka tanpa perlindungan alami, kecuali satu tempat pelindung untuk mereka sendiri. Pasukan Majapahit kemungkinan akan menyerang dengan formasi maju, jadi TNI harus menggunakan taktik bonding overwatch, mundur sambil menembak bergantian untuk menjaga jarak. Hal terbaik yang bisa dilakukan Majapahit untuk melawan taktik ini adalah mengepung TNI Angkatan Darat dari segala arah. Ini mengharuskan mereka menyebar yang justru mengurangi keefektifan serangan massal dan membuat mereka lebih sulit terkena serangan granat atau mortir. Formasi falanks klasik tidak akan efektif sama sekali. Jika mereka menyebar dalam satu garis, akan terbentuk barisan sepanjang 20 km yang sangat sulit dikoordinasi. TNI bisa dengan mudah menembak atau reposisi sementara Majapahit masih mencoba mengatur barisan.
Solusi terbaik adalah formasi multibaris dengan jarak tertentu antar baris. Formasi 5 baris akan memiliki lebar sekitar 4 km. Masih susah diatur, tapi lebih memungkinkan. Pasukan berkuda Majapahit juga tidak akan efektif. Peralatan TNI memungkinkan mereka melihat kuda yang menyerang dari jarak jauh, dan kuda adalah target besar yang mudah ditembak. Bahkan jika kudanya tidak mati, suara tembakan akan membuat kuda-kuda panik dan lari. Cara terbaik bagi Majapahit untuk mendekati TNI adalah menggunakan gelombang pertama prajurit yang bisa dikorbankan, hanya bersenjata keris agar bisa berlari secepat mungkin. Mereka menjadi pion pengorbanan agar pasukan di belakang bisa mendekat. Masalah terbesar bagi Majapahit adalah 3 prajurit TNI yang membawa senapan mesin FN Minimi. Senjata ini bisa menembak 750 peluru per menit. Prelude setiap 100 peluru dalam 5 detik. Dan laras harus diganti setiap beberapa ratus tembakan. Ini akan menciptakan mesin pembantai bagi prajurit Majapahit yang maju. Setiap prajurit TNI harus membunuh rata-rata 500 prajurit Majapahit yang membutuhkan akurasi hampir sempurna. Satu tembakan satu musuh karena keterbatasan amunisi. Keunggulan besar lain yang belum kita pertimbangkan adalah gas air mata. TNI punya masker gas, sementara Majapahit tidak punya perlindungan apapun terhadap senjata kimia non-mematikan ini. Dengan mempertimbangkan semua faktor, TNI Angkatan Darat kemungkinan bisa menang dalam konfrontasi langsung melawan 200.000 pasukan Majapahit. Tapi ingat, ini semua hanya analisa hipotesis. Bagaimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat di komentar dan jangan lupa subscribe untuk konten lainnya.